Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel Frans245. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas soal TKA yang ada di yang kita ambil maksudnya dari Pusmendik kemdikbud.go.id. Oke, jadi ada beberapa soal yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, di sini langsung saja terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 pangkat 2 min 3 pangkat 2, 8 pangkat 2 plus 296 dan 36 kali 35. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut? Jadi ini kata kuncinya dia, faktor persekutuan dari ketiga bilangan tersebut. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, kita akan mulai dari apa langkah yang pertama kita lakukan. Yang pertama adalah memfaktorkan, ya, membuat faktorisasi prima dari ketiga bilangan ini, ya. Nah, jadi kita pertama bikin ya faktorisasinya. Jadi yang pertama adalah 3 pangkat 2 min 3 pangkat 2. Nah, ini kita faktorkan dulu ya. 33 pangkat 2 ini 1089 dikurang 3 pangkat 2 9 jadi 1080. Nah, 1080 ini kalau kita faktorisasi ya. Jadi 1080 pertama kita bagi 2, dibagi 2 jadi 540, terus dibagi 2 lagi jadi 270, terus dibagi 2 lagi jadi 135. Nah, ini udah nggak bisa dibagi 2 ya karena sudah ganjil. Kita bagi 3 jadi berapa ya, 45 ya, 45. Kita bagi 3 lagi jadi 15 kita bagi 3 lagi jadi 5. Nah, ini adalah hasilnya. Ini menjadi 2 nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Oke, ini adalah faktor dari 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya 8 kuadrat ditambah 296. Oke ya. Nah, 8 kuadrat ditambah 296 ini sama saja dengan 64 ditambah 296. Berapa tuh 64 tambah 296? Ini adalah 360. Nah, 360 ini yang nanti akan kita faktorkan. Berarti faktornya berapa? Oh, dibagi 2 menjadi 180, dibagi 2 menjadi 90, dibagi 2 menjadi 45. Nah, ini kita langsung bagi 3, 15 35. Berarti faktornya ya dia adalah 2 nya pangkat berapa? 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Oke, ini sudah ada, kita sudah punya 2 ya. Kita batasin aja deh. Nah, terakhir itu adalah 36 kali 35. Sini aja ya biar tempatnya muat. Oke, 36 kali 35. 36 kali 35 ini kita faktorkan masing-masing aja. 36 ini kan 6 kali 6 ya, 6 ini adalah 2 kali 3, ini 2 kali 3, sedangkan 35 adalah 5 kali 7. Berarti langsung aja kita ambil dari sini. Berarti faktornya adalah 2 nya ada berapa? 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah punya faktorisasi bilangan prima dari 3 bilangan tersebut ya. Yang pertama adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Ini yang A, anggap A gitu ya. Yang B adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5, sedangkan yang C adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Nah, pertanyaannya kan adalah faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut. Nah, ini artinya apa? Artinya kita harus cari jadi apa maksudnya, harus bisa membagi ya, harus bisa dibagi. Oke, angka yang bisa membagi ketiga bilangan ini ketika faktor ini ya. Jadi angka yang bisa membagi ketiga faktor ini, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5
2/3 kali 3/2 kali 5 sama 2/2 kali 3/2 kali 5 kali 7. Nah, jadi angka yang bisa membagi A, B, dan C ini ya. Nah, kalau kita lihat sepintas, yang pilihan pertama ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ada angka 7. Angka 7 hanya dimiliki oleh yang C ya, sehingga dia tidak mungkin bisa membagi yang A dan yang B. Jadi kita mencari angka yang bisa membagi A, membagi B, dan membagi C. Tapi karena ada variabel 7, ada angka 7 di sini, sehingga nggak mungkin dia bisa membagi A dan B. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya yang pilihan kedua juga sama. Pilihan kedua juga ada angka 7-nya, sehingga dia tidak mungkin membagi A dan B. C mungkin bisa, tapi A dan B dia tidak bisa karena tidak ada angka 7-nya, makanya juga tidak mungkin. Nah, hanya tersisa 2. Nah, kita coba yang pertama, langsung kita lihat ya, 2/2 kali 3/2 dikali 5. Nah, dibagi sama ini 2/2 3/2 kali 5. Nah, kalau kita lihat di sini, sorry ada salah penulisan ya, ini bukan 2/2 ya, ini 2/3, sorry. Nah, maka kalau kita lihat di sini, makanya nanti hasilnya menjadi ini kan habis coret, ini juga sama coret. Nah, tinggal ini 2/3 dibagi 2/2 hasilnya adalah 2/1, maka bisa dibagi ya. Oke, sekarang kita coba yang B. Ini bagi yang A nya. Sekarang kita bagi yang angka B nya, yaitu yang B adalah 2/3 kali 3/2. Sorry. Ini tadi bukan 3/2, ini 3/3. Kita udah salah dari awal nih. Sorry. Di sini salah ya. 3/3. Di sini juga 3/3. Sorry, di sini 3/3. Nah, sehingga hasilnya tadi ini, oke, kita hapus dulu ya. Berarti ini hasilnya adalah ini sisanya 1, ini juga sisanya 1, jadi 2 kali 3, maka hasilnya adalah 6. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, lanjut bagian B nya, ini adalah 2/3 kali 3/2 kali 5 per, sama juga pembaginya yang pilihan ketiga ini 2/2 3/2 dikali 5. Nah, ini adalah hasilnya, coret juga sama coret. Nah, ini sisa 1 ya. Hasilnya adalah 2. Terakhir yang C, 2/2 kali 3/2 kali 5 kali 7 per 2/2 kali 3/2 kali 5. Nah, sekarang kita lihat yang coret yang mana, 5, ini coret. Nah, hasilnya adalah 7. Jadi ini betul ya, karena dia bisa membagi semua A, B, dan C. Nah, sekarang kita beralih ke opsi yang terakhir. Bisakah dia membagi semuanya? Nah, tulis langsung aja, kita coba. Kita coba A, B, dan C. Yang A 2/. Oke, ini langsung saya skip ya, jadi langsung saya tulis, tinggal kita bagi aja. 5 bagi 5 habis 3, ini berarti sisa 1, sisa angka 3. Nah, yang di sini adalah 3, sisa 2 ya, berarti 2/2 dikali 3, jadi 4 kali 3 adalah 12. Nah, sedangkan di sini bawah habis ini habis. Nah, ini sisa 2/2, berarti 4. Yang terakhir habis sisa 1, 2 kali 7 adalah 14. Jadi seperti itu. Jadi yang bisa membagi ketiga faktorisasi ini adalah yang pilihan 3 sama pilihan keempat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Oke, soal TK berikutnya adalah harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah Rp35.000. Jika hari ini ibu membeli cabai rawit 2/4 kg, total harga yang harus dibayar ibu adalah berapa? Oke, jadi di sini kita akan coba pembahasannya ya. Harga setengah kilogram cabai rawit. Setengah kilogram cabai rawit berarti kita tulis di sini setengah kilogram cabai rawit adalah
35.000 ya. Hari ini ibu membeli 2/4 kg, total harga harus dibayar berapa? Jadi kalau 2/4 kg ini berarti berapa kalau kita ubah ke pecahan biasa menjadi 2 kali 4 8 tambah 1 9 ya, jadi 9/4 kg ini berapa? Nah, sedangkan yang data yang kita punya hanyalah setengah kilogram. Maka bagaimana cara menghitungnya? Itu langsung saja, tinggal kalian tulis yang kita tanyakan kan 9/4 kg ya, 9/4 kg, sedangkan yang kita tahu adalah setengah kilo adalah 35.000. Oke, jadi langsung kita cari berapa nih hasilnya. Nah, 9/4 dibagi setengah itu sama saja dengan 9/4 dikali 2/1. Ini kan pembagian ya, per itu pembagian, maka boleh diubah jadi perkalian, tapi syaratnya harus dibalik seperti itu. Nah, kali 35.000. Nah, ini sederhanakan dulu ya, biasakan kita sederhanakan. Nah, jadi 9/2, maka di sini menjadi 9/2 dikali 35.000. Oke, mau dikali dulu atau dibagi dulu itu terserah kita ya. Saya biasanya dibagi dulu ya, karena lebih mudah, apalagi angka 2 doang ya. Jadi 35.000 bagi 2 adalah 17.500. Nah, baru 9 dikali 17.500 berapa tuh hasilnya? Ini hasilnya adalah 157.500. Oke, kurang lebih seperti itu, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Oke, soal berikutnya untuk TKA yang kita ambil dari Kemdikbud ya. Jadi di sini ada misalkan A dan B merupakan dua bilangan real, sehingga sistem persamaan linearnya 2x plus AY sama dengan 4, BX min 2Y sama dengan min 1 memiliki solusi atau mempunyai solusi x, y sama dengan 5, min 2. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan nilai A dan B. Oke, kita langsung saja kalau menemukan soal seperti ini langsung kita cari. Nah, karena ini kan nanti pernyataannya A bilangan prima, betul atau salah, B bilangan ganjil, betul atau salah. Jadi kita harus cari A dan B nya itu berapa. Oke, nah, langsung cara paling mudah ini, kita langsung input aja ya. Ini hasilnya kita masukkan ke dalam setiap persamaan ini. Jadi langsung yang pertama 2x plus AY sama dengan 4, sedangkan x nya ini kan 5, y nya adalah min 2. Oke, nah kita langsung input di sini, jadi 2 kali 5 kok kayak angka 3 kali 5 tambah A nya kita belum tahu, y nya adalah min 2 sama dengan 4. 2 kali 5 10 tambah A kali min 2 berarti min 2A ya, min 2A berarti ini kita tulisnya min 2A sama dengan 4. Maka nanti A nya ini yang mau kita cari, berarti dia pindah ruas ke sini biar jadi positif ya, jadi 2A, 4 nya pindah ke sini jadi negatif, 10 dikurang 4 adalah 6, 2A adalah 6, berarti A adalah 6 dibagi 2, 6 bagi 2 adalah 3. Oke, nah 3, apakah 3 ini bilangan prima? Ya betul, B3 adalah bilangan prima. Oke, jadi jawabannya betul. Kita lanjut masuk persamaan yang berikutnya. Persamaan yang berikutnya adalah BX min 2Y sama dengan min 1. Nah, kita input saja B nya berapa di situ? Oh, B nya yang kita cari ya. Oke, B nya yang kita cari, maka B X nya adalah 5 dikurang 2, Y nya adalah min 2 sama dengan min 1, maka B kali 5 adalah 5B, min 2 kali min 2 adalah min 4, min 1, maka 5B adalah min 1. Nah, ini dia apa ini? Sorry, min 2 kali min 2 bukan min 4 ya, sorry, plus 4, berarti kalau dia pindah jadi min 4, sehingga hasilnya menjadi min 5B, maka B adalah
min 5 dibagi 5, berarti ini adalah min 1. Oke, pernyataannya B merupakan bilangan ganjil. Oke, betul, min 1 adalah bilangan ganjil. Oke, yang ini juga betul. Nah, yang terakhir 10A tambah B sama dengan 31, betul nggak? 10A ditambah B adalah 31. Kita buktikan. 10 kali 3 ditambah minus 1, 10 kali 3 adalah 30 dikurang 1. Berapa 30 kurang 1? 29. Apakah sama dengan 31? Nah, jawabannya ternyata tidak ya, karena tidak sama maka pernyataan yang C adalah salah. Oke, sampai situ saja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.